Pak Rungkat melangkah maju ke tengah lapangan kecil yang semua mata tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Rungkat dengan suara agak serak. Waalaikumsalam, jawab warga setengah malas. Sebagian masih sibuk mengunyah kacang rebus. Saya Pak Rungkat. Maksud saya Pak Rungkat. Ia tersenyum kecil. Menyadari sebagian warga menahan tawa. Visi saya sederhana. Saya ingin RT kita ini jadi tempat yang lebih seru. Beberapa warga menatap heran. Seru? Bisik seorang bapak ke temannya. Iya, seru, lanjutnya. Kalau ada maling, kita kejar bareng-bareng. Kalau ada hajatan, semua bantu. Kalau ada warga sakit, kita gotong rame-rame ke puskesmas. Pokoknya kita semua terlibat. Nggak ada yang cuma diam. Dan yang paling penting, kalau saya jadi RT, tiap bulan bakal ada acara undian berhadiah. Warga yang tadinya bosan mulai saling pandang. Kata undian berhadiah langsung menyulut semangat. Hadiah apaan, Pak? Teriak seorang pemuda dari belakang. Rahasia, jawab Rungkat sambil mengangkat alis. Biar penasaran. Tepuk tangan mulai terdengar. Tapi di sisi lain, Pak Alek terlihat menggeleng-geleng. Ya tahu, gaya Rungkat ini memang bisa memikat warga yang gampang terbujuk janji unik. Setelah selesai bicara, MC mempersilakan ketiga calon duduk di kursi yang sudah disiapkan. Panitia mulai menyiapkan kotak. Suara dari kardus mie. Instan yang dilapisi kertas putih. Suasana semakin ramai. Anak-anak berlarian sambil memegang kertas suara kosong yang entah dapat dari mana. Di belakang panggung, Robi dan kawan-kawan tampak serius berbisik. Bi, ini kalau enggak kita kawal, bisa-bisa kalah, kata Kona. Tenang, udah gua atur. Ada 2 rencana cadangan kalau suara Rungkat enggak cukup. Menjawab Robi dengan wajah penuh strategi. Rencana pertama, mengerahkan anak-anak muda untuk mengajak warga lansia yang jarang keluar rumah agar mau datang mencoblos. Rencana kedua, memastikan semua kerabat Rungkat di RT sebelah ikut, menyamar sebagai warga sini. Namun, tanpa mereka sadari, Pak Alek yang tadi marah ternyata sudah memanggil beberapa warga senior untuk mengawasi jalannya pemilihan. Katanya, kali ini nggak ada main curang. Semua harus adil. Begitu kotak suara dibuka untuk memulai pemungutan, warga langsung mengantre. Ada yang benar-benar niat memilih. Ada juga yang datang karena penasaran melihat kehebohan ini. Di ujung antrean, seorang ibu-ibu membawa 3 kertas suara di tangannya, membuat panitia panik. Bu, itu cuma boleh 1 orang 1 kertas. Loh, ini buat saya, suami saya, sama anak saya, jawab ibu itu. Tapi suami sama anak ibu mana? Ya di rumah. Warga lain tertawa, suasana makin heboh. Sementara itu, Pak Rungkat duduk tenang, tapi dalam hati ia mulai was-was. Soalnya, ia tahu ada beberapa orang yang diam-diam masih sakit hati sama dia karena utang yang belum dibayar. Penghitungan suara dimulai. Panitia memanggil 3 orang saksi dari masing-masing calon. Dari pihak Rungkat, yang maju adalah Robi, Kona, dan seorang tetangga yang terkenal cerewet tapi setia. Kertas suara pertama dibuka. Nomor 1, seru panitia. Sorak-sorai kecil terdengar dari pendukung Rungkat. Kertas kedua dibuka. Nomor 2, pendukung Pak Alek bertepuk tangan. Begitu seterusnya. Awalnya perolehan suara terlihat seimbang. Pak Badot, meski visi misinya absurd, ternyata tetap mendapat dukungan dari beberapa warga yang suka hidup tanpa perubahan. Namun, setelah 50 suara dibuka, hasilnya mulai terlihat aneh. Nomor 1. Nomor 1 lagi. Nomor 1 lagi. 3 kali berturut-turut nama Rungkat disebut. Warga mulai bersiul-siul, sebagian tertawa, sebagian curiga. Ini kayaknya ada yang aneh deh. Bisik salah satu saksi dari pihak Pak Alek. Mana buktinya? Tantang Robi. Ya kan nggak normal, masa berturut-turut begini. Ya mungkin warga memang cinta sama Rungkat, jawab Robi sambil nyengir. Tiba-tiba listrik padam. Suasana gelap gulita. Hanya suara orang ribut dan beberapa anak menangis yang terdengar. Tenang, tenang! Teriak panitia. Ini cuma mati lampu sebentar. Tapi di tengah gelap itu, beberapa orang bersuara lirih. Cepat masukin kertasnya ke kotak. Udah, cepat, sebelum nyala. Saat lampu menyala lagi, kotak suara terlihat lebih penuh dari sebelumnya. Panitia mulai cemas, tapi acara tetap dilanjutkan. Hasil akhir penghitungan diumumkan dengan suara lantang. Pak Badot, 27 suara. Pak Alek, 32 suara. Pak Rungkat, 68 suara. Sorakan membahana. Pendukung Rungkat bersorak-sorai. Beberapa bahkan meniup peluit dan menyalakan kembang api mini. Tapi di sisi lain, wajah Pak Alek dan sebagian warga tampak masam. Kayaknya ini nggak beres, gumam seorang bapak.
Ah, sudahlah, yang penting udah selesai. Jawab yang lain malas memikirkan lebih jauh. Pak Rungkat naik ke panggung lagi untuk pidato kemenangannya. Terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga. Saya janji, mulai besok, utang-utang saya akan dibayar. Warga langsung tertawa, sebagian malah bertepuk tangan lebih keras. Namun di tengah keriuhan itu, dari kejauhan ada sosok yang memperhatikan diam-diam. Lelaki itu memakai topi hitam dan berdiri di sudut jalan. Tatapannya tajam mengarah ke Rungkat. Malam itu, setelah semua warga bubar, Pak Rungkat duduk di rumahnya sambil memandangi kertas hasil perhitungan suara. Robi dan Kona masih bersorak kegirangan. Sementara tetangga cerewet tadi sibuk mengomentari semua jalannya acara. Parong, ini awal yang bagus. Besok kita bisa langsung mulai program yang lu janjiin, kata Robi. Ya, tapi kayaknya enggak semuanya senang gua menang, jawab Rungkat pelan. Ia teringat sosok misterius yang tadi mengawasinya dari jauh. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada rasa tidak suka, bahkan mungkin dendam. Keesokan paginya, sebelum ia sempat meresmikan masa jabatannya, kabar heboh beredar. Spanduk kemenangan Pak Rungkat yang dipasang semalam sudah dicoret-coret. Tulisan "Selamat" berubah jadi "Selamat Tinggal". Warga gempar. Sebagian tertawa, sebagian merasa ini tanda buruk. Pak Alek datang bersama beberapa orang, menuntut investigasi ulang. Kami minta pemilihan diulang. Banyak kejanggalan, terutama saat mati lampu, katanya tegas. Tapi pendukung Rungkat tak mau kalah. Nggak usah lebay, Pak. Udah menang ya diterima aja. Ketegangan mulai terasa di kampung kecil itu. Bahkan Ustaz yang biasanya menenangkan warga kini ikut kebingungan karena dua kubu mulai saling sindir di warung kopi. Sore harinya, Pak Rungkat mendapat surat tanpa nama yang diselipkan di pintu rumahnya. Isinya singkat, jabatanmu enggak akan lama, hati-hati. Ia menatap tulisan itu lama, mencoba mengenali gaya tulisannya, tapi gagal. Dalam hati, ia sadar bahwa menjadi RT bukan cuma soal janji dan undian berhadiah. Ada pihak-pihak yang jelas-jelas tidak menginginkan ia memimpin. Malam itu, ia duduk sendirian di teras memikirkan langkah selanjutnya. Di kejauhan, suara orang tertawa terdengar samar. Tapi entah kenapa, tawa itu terasa seperti mengejek. Pemilihan memang selesai. Tapi cerita tentang kepemimpinan Pak Rungkat baru saja dimulai. Dan bayang-bayang masalah mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang.